Sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik pernah bertanya kepada sahabat yang bernama Zaid bin Thabit, katib Rasulullah, sekretarisnya Nabi Muhammad. Zaid bin Thabit pernah mengatakan, kunna natasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik penasaran, sahurnya Nabi itu kapan waktunya? Maka dijawab oleh Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayah, kira-kira 50 bacaan ayat Al-Quran. Setelahnya itu masuk azan subuh. Itu yang namanya takdirul waqti sahur an-nabi, memperkirakan waktu sahurnya Nabi. 50 ayat kira-kira. Nabi makan, waktunya kurang lebih membaca Al-Quran 50 ayat, tahu-tahu sudah masuk waktu subuh. Itu riwayat dari Zaid bin Thabit, riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Kemudian yang ketiga, sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, al-iftar ala tamr, berbuka puasa menggunakan kurma. Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat pada tahun 279 Hijriah. Dalam sunannya, Nabi bersabda, siapa yang berbuka, ya, idza aftar ahadukum, apabila seorang di antara kalian mau berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, hendaklah ia berbuka menggunakan kurma, kata Nabi. Fa innahu barakah, karena ada keberkahan. Wa man lam yajid, siapa yang tidak dapati kurma, falyuftir ala ma fa innahu tahur, maka hendaklah ia berbuka menggunakan air, karena dia suci dan mensucikan. Jadi cara berbuka tadi saya katakan, paling bagus kurma kita makan sedikit, setelah itu kita minum air kah itu, minum teh kah itu. Namun menu yang biasa Nabi makan itu kurma dan air putih, sehingga jadi satu bahasa khusus namanya al-aswadan. Al-aswadan itu artinya kurma dan air putih. Itu yang sering Nabi makan sallallahu alaihi wasallam, khususnya berbuka dan juga sahur. Sahur juga menggunakan kurma. Hadis riwayat Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, dalam kitab Sunanul Kubra. Sunanul Kubra karya beliau. Nabi bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamr, sebaik-baiknya makanan sahur orang beriman adalah kurma. At-tamr ini kurma mujaffaf yang kering, namanya tamr, jamaknya tumur. Kemudian yang paling terbaik kurmanya adalah rutop, kurma yang masak di pohon. Itu yang paling terbaik, berbuka puasa dengan kurma tersebut. Mungkin kita di Indonesia sulit dapat, tapi kalau di Jazirah Arab banyak. Namun menggunakan kurma kering juga dapat kesunahan dari Nabi Muhammad SAW. Karena ada riwayat menyatakan, karena Rasulullah SAW yuftir ala rutabatin, Nabi biasa berbuka menggunakan kurma rutop yang biasa matang di atas pohon. Qabla an yusalliya, sebelum beliau sholat maghrib. Fa illam takun rutabatun fa'ala tamaratin, kalau tidak punya rutop, Nabi anjurkan makan tamar, kurma kering. Fa illam takun hasawatin min ma, kalau tidak ada kurma kering, cukup minum air beberapa teguk, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kurma rutop ini Allah sebutkan dalam Al-Quran kisahnya Maryam binti Imran, wa huzzi ilaiki bijis'i nakhlati tusakit alaiki rutaban janiya. Wahai Maryam, goncangkanlah batang kurma tersebut, niscaya akan jatuh kepadamu kurma rutop, kurma yang matang di pohon, mengandung khasiat khusus. Kemudian jenis kurma yang paling terbaik berbuka, kurma ajwa.
Kormanya Nabi disebut tamrun Nabi, korma ajwa. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Dalam sunannya Nabi bersabda, al-ajwatu minal jannah, korma ajwa itu dari surga, wahiyya shifaun minas sum, dia adalah penawar dari racun. Nabi biasa berbuka dengan kurma ajwa, kurmanya Nabi. Riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat tahun 751 Hijriah. Dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi, Rasul bersabda, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu dzalikal yaum sihrun wala summun. Fi riwayat ukhra summun wala sihrun. Siapa yang sarapan pagi menggunakan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu sihir dan racun tidak bisa membahayakan dirinya, kata Nabi Muhammad SAW. Karena kurma ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, sebenarnya kurma ajwa itu dia punya khasiat, punya keberkahan bukan karena kurmanya, tapi karena bibarkati doain Nabi, tapi karena berkat doanya Nabi, karena Nabi mendoakan kurma tersebut. Laisa bidzatil ajwa, kata Ibnu Hajar secara substansial, beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari.